Aku Roy. Di kesempatan kali ini kita bakalan ngomong santai bareng Pak U. Ya teman-teman. Jadi sebelumnya nih Pak O, bisa perkenalkan diri dulu. Oke, baik. Halo kawan-kawan sekalian, kenal nama aku Ibnu Marda atau Iben Taufik juga bisa. Atau juga lebih kenal ya, Pak Wo. Mahasiswa aktif ilmu komunikasi dan juga mungkin orang-orang kenal juga lain konten kreator pemula ya. Jadi kita hari ini akan ngobrol santai nih teman-teman dengan Pak O. Udah kenal kan? Tadi udah dikenalin. Jadi Pak O, kenapa nih pertama-tama Pak O ini dipanggil Pak O? Ya, oke. Oke, pertanyaannya udah sering ya tanya orang-orang kenapa Pak O? Padahal namanya tadi Iben ya kan? Ibnu Iben ya. Awal munculnya kata Pak Wo atau enggak kenapa dipanggil Pak Wo, ini ciri khas. Pak Wo ini kan suka dengan konten ciri khas ya. Pertama itu Pak Wo asalnya dari Anek Jame. Oh ya. Di Anek Jame manggil paman itu Pak Wo. Nah, jadi kan kayak memang Pak Wo pada dasarnya ingin munculin nih karakter yang sangat daerah Aceh Barat Selatan atau anak Jame nih ya. Terpilihlah katanya itu Pak Wo yang sangat menggambarkan ya suku Anek Jame. Ya betul banget. Jadi Pak O nih kapan pertama kali Pak O konten? Oke, pertama kali ngonten itu tahun 2022. Tapi kalau bisa dibilang sebenarnya dari SMA juga, sekitaran 2018, 2019 ya pas Covid juga ya. Tapi itu ya bangun multimedia sekolahnya. Tapi kalau konten sendiri itu 2022 di YouTube. Nah, terus dari awalnya YouTube kan YouTube ini kurang terkenal nih. Nah, tadi coba promosiin ke TikTok dan ternyata orang lebih banyak nonton TikTok daripada YouTube-nya. Jadi zaman sekarang lebih ke TikTok lah ya. Iya, makanya bisa dibilang wah, ada kesempatan nih di TikTok. Lebih suka yang video-video pendek. Iya, benar sekali. Ya, kalau YouTube tuh panjang berapa menit gitu. Ini kesempatannya. Disitulah mulai salah satu alasan mulai ngontennya. Iya. Jadi video pertama Pak O nih apa nih? Tentang apa nih? Video pertama ya, mau di YouTube atau yang di TikTok? Boleh dua-duanya. Dua-duanya ya. Di YouTube itu Pak O yang udah pasti video pertama ngenalin diri ya, apa aja skill Pak O, dan kalau bisa dibilang awalnya tuh Pak O ingin masuk ke dunia storytelling. Pak O itu memang awalnya ke dunia storytelling. Bisa dibilang awal itu sebelum masuk ke dunia storytelling horor ataupun teori konspirasi ya. Dulu itu Pak O masih tergila-gila sama cerita-cerita Power Rangers sama Ultraman. Jadi bisa dibilang masih bawa itu kan, masih bawa itu terus coba-cobain ke horor. Nah, di sana tapi masa yang tadi Pak O bilang YouTube-nya di promosi di TikTok nih, itu lebih banyak waktu udah ke ceritain horor. Jadi konten pertama di TikTok itu juga bisa dibilang itulah tadi ya promosiin YouTube-nya ya. Kita storytelling dan coba-coba sketsa yang mana tiba-tiba muncul karakter Pak O tadi yang mau promosiin YouTube-nya. Gitu. Nah iya, sekarang Ulfa penasaran nih, siapa sih yang kasih masukan pertama kali untuk Pak O? Oke, yang kasih masukan pertama kali bisa dibilang abangnya Pak O ya. Abang Pak O yang paling tua itu juga konten kreator, teman-teman tahu Kamar Jerry atau juga. Kamar Jerry atau Jerry Taufik ya namanya ya. Dulu kan juga rapper di Banda Aceh kan. Ya dia yang udah ini di Jakarta ya, dia bilang kok ikutlah jejak abang, ikut masuk dunia multimedia yang sekarang sudah sangat dibutuhkan oleh masyarakat saat ini. Wah, pas kali juga lah ya mendalami soal itu, dan ternyata pas di Ilkom pun kita juga belajar itu kan. Benar banget. Nah, jadi bisa dibilang itu yang kasih masukan Bang Jerry. Mungkin karena Bang Jerry jauh, yang dekat lagi yang sering kasih masukan ini Sasuke. Sasuke itu kan. Itu satu lighting sama abang atau gimana? Itu di bawah 23 ada. 23. Angkatan 23 di bawah aku. Dia yang juga kasih masukan, dia juga nggak bisa main-main ya kita bilang tiktokernya ya. Sudah banyak orang tahu dia, jadi dia juga yang kasih masukan. Wah, ini bagus nih Pak O, tingkatkan aja, nanti sesekali kita collab. Nah, dia salah satu masukan, dan yang kita pasti masukan-masukan lain konten kreator yang ada di Aceh kayak Bang Awin Syuib, Abdi, dan banyak lain lah pastinya ya kan. Nah, itu dia salah satu masukan. Jadi motivasi awal Pak O konten itu gimana? Apa? Motivasi awal yang udah pasti motivasi awal cari duit. Banyak duit di sini. Iya. Banyak duit di sini ya kan.
kayak dibilang tadi dunia digital sangat dimainkan sekarang ya. Orang-orang udah pasti nggak mungkin nggak main digital, punya digital semua. Ya, Jadi motivasi awalnya bisa dibilang sana. Jadi memang wah, awal-awal tadi waktu SMA belajar multimedia, ini kemana nih arah, bisa dibilang juga salah satunya waktu nanyain diri, ini arah aku kemana ya, ya cobalah, kita media informasi yang menyampaikan pesan. Karena aku suka ngelawak, padukan maduin menyampaikan informasi dengan lawakan. Jadi bisa bilang motivasi utama, salah satunya untuk carian mata uang, yang cari yang kerja, jati diri, biar ada uang jajan. ya, dan juga ada beberapa pesan yang ingin disampaikan ke masyarakat pastinya. Itu jadi motivasinya tuh. Jadi kan selama Pak Ngonten pasti banyak dukungan gitu kan Ya. dari orang-orang. Jadi siapa yang paling dukung Pak O di awal gitu, sebelum Pak O terkenal gitu? Yang dukung di awal sekali, Pak O terkejut. Yang paling dukung Pak O di awal adalah teman-teman dari ilmu komunikasi. Iya. Nah, ada gini nggak? Tahu nggak? Mungkin teman ini kalian maba ya, pasti ngerasain dulu, aku nggak mau nunjukin skill aku lah di kampus. Nanti orang-orang ngebully atau nggak manfaatin. Aku diejek Kalau nggak dimanfaatin atau segala macam. No, di komunikasi, aneh ya, teman-teman komunikasi dulu, wah, kamu lagi coba-coba jadi konten kreator ya? Semangat ya, kamu ini loh, semangat terus di dunia sana, kamu pasti bisa. Ya, walaupun ada terkadang nada mereka nada mengejek, tapi itu memang motivasi. Nah, bahkan mereka, sekali ajak aku dong. Aku bilang, Pak O bilang, wah, belum berani ngajak kalian. Ini kan masih ngerintis sendiri, ya kan. Ya, alhamdulillah sekarang ada beberapa konten yang masuk kali ya, kan konten sekarang yang lagi viral kali Pak O, Nak Mandasyeh ya. Iya. Nah, itu kan bisa ya ngajak kawan-kawan yang di sekampus ya. Mungkin itulah awal-awal yang bikin motivasinya makin kuat, teman-teman dari kuliahan. Itu mereka real support, real ngasih ide, Pak O bikin kayak gini Pak O. Itu di kondisi belum rame penonton Pak O, tapi mereka sharing DM, Pak O, Ben, lu belum Pak O, Ben, bikin konten kayak gini Ben. Nah, itu yang menjadi bisa dibilang teman-teman yang sangat motivasi awal. Berarti banyak support lah ya. Banyak support alhamdulillahnya. Ya. Jadi kalau misalnya dilihat kan Pak O sekarang udah konsisten nih ya kan. Ya, benar. Ada nggak tips buat kami biar konsisten? Oke, tips biar konsisten adalah konten ini kan sama aja kayak media, fungsi dari komunikasi ya, yaitu ingin menyampaikan pesan. Kalian pertama itu pikirkan awal lu, kalian mau nyampein pesan apa. Nah, kalau kalian udah tahu mau nyampein pesan apa, disitulah konsistennya bisa muncul. Nah, contoh apalagi kita kan komunikasi ya, komunikasi kan luas sekali pembahasannya. Itu nanti kalian pagi kalau udah skripsian nanti kalian udah pecah-pecah loh. Kalian ada yang fokusnya di masalah kesehatan, ada masalah UMKM, ada masalah politik, ya kan, masalah berita segala macam media. Nah, di sanalah kalian cari dulu kalian mau menyampaikan pesan apa. Kayak Pak O adalah tadi memadukan informasi sama komedi. Plus satu lagi Pak O nggak mau menghilangkan kedaerahan. Nah, itu posisinya Pak O. Memang satu dasarnya audiens tadi, audiens suka dengan logat ataupun gaya pembawaan Pak O yang disukai ibu-ibu sama anak-anak. Itu kan juga logat orang Aceh ya. Nah, di sana Pak O mempertahankan konsistennya Pak O. Apalagi intinya tidak mau menghilangkan kedaerahan dan sedikit membumbuinya dengan lucuan lah, kalaupun ya mungkin lucuannya cuma orang lokal aja paham ya kan. Itu dia paling utama, ingin menyampaikan apa dulu. Pasti kan selama Pak O ngonten nih banyak tantangannya. Nah, apa tantangan terbesar Pak O saat Pak O ngonten? Oke, tantangan terbesar adalah ide pastinya. Susah kali ya mencari ide ya. Iya, benar Ini sekali. bakalan trending atau enggak, bakalan naik atau enggak. Ya, benar sekali. Apalagi ya kadang pengennya kan ngupload sehari satu. Ya, kalau nggak sanggup ya paling 2 hari satu. Nah, kadang juga bahkan kalau nggak seminggu sekali itu kayak nggak enak hati. Agak gimana gitu. Memang pada dasarnya udah wah ini duniaku, udah pikirnya di sana. Memang awalnya itu harus kita buat
tak buat ketergantungan atau kecanduan ya. Tapi kalau kita bilang kecanduan yang baik loh. Ya kan kita kecanduan ingin menyampaikan informasi yang baik ke Iya, masyarakat. betul. Nah, jadi bisa jadi itu salah satu ini ya kayak pertanyaan tadi tentang ini kan tantangan terbesarnya, dan juga kadang tantangan lain menerima inilah hampir gimana ya, kadang tantangan lain itu kalau videonya nggak rame. Nah itu kan juga jadi tantangan ya, aduh rame tapi ya nggak apa-apa, namanya juga proses, jadi kita harus menerima. Ya, baik. Itu jadi salah satu paling tantangan besarnya. Baik, kasih Pak O kasih tips biar kita nggak mudah menyerah. Mudah menyerah. Oke. Tips dan motivasi. Motivasi pastinya ya, kayak Pak O bilang tadi kan, kadang-kadang nonton Pak O itu nggak rame, nggak terlalu rame, apalagi belakangan ini lagi menurun juga kan. Yang pasti kalau hal yang buat kita jangan sampai nyerah itu, maka pikir ulang lagi kenapa kita memulai. Nah, kan kayak hubungan orang percintaan juga gitu ya kan, kalau orang mau putus yang ngapain kita mulai dari awal kok kita udahan ya kan. Nah kita juga dengan konten yang kalau udah mulai jangan nyerah. Tapi kalau memang bukan nyerah ya, kalau memang tadi penontonnya nggak rame ataupun nggak memuaskan atau apa, tapi evaluasi diri atau enggak evaluasi kontennya apa, kok ini bisa nggak rame ya kan, apa yang harus diubah, apakah tata cara pembawaannya, non verbalnya, atau bahasannya, nah yang mungkin lebih masuk ke masyarakat. Baik, harapan Pak O nih ke depannya gimana? Oke, harapannya udah pasti Pak O berharap semoga banyak lahir lagi konten-konten kreator yang ada di Aceh. Tentunya Aceh ini butuh masyarakat industri kreatif ya, orang-orang yang terus bisa mengedukasi, memperkenalkan Aceh paling utamanya. Iya, betul. Nah itu dia, jangan malu, karena masyarakat Aceh seringkali masih malu, male. Tingkat Pak O masih memperkenalkan bahasa Aceh, dibilang mempermalukan bahasa Aceh, male bahasa Aceh bilang. Itu pasti ada. Padahal kan kita memperkenalkan bahasa Aceh kan, tapi malu-maluin bahasa Aceh, dia sendiri yang malu padahal. Jadi itu harapan terbesarnya, banyak lahir anak-anak muda yang mau bergerak di industri digital ini. Iya, ada. Terserah mau bagian apa, makanan bener, budaya. Iya benar sekali, luas Iya, luas sekali. Seru kali nih teman-teman, hari ini ngobrol bareng Pak O nih teman-teman, seru banget. Ada motivasi, ada masukan-masukan dari Pak O teman-teman. Cukup sekian dari kami, saya Roy, Saya Ulfara. dan saya Pak O. Lama oi Aporu. Udah segitu aja. Eh.